Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Selamat kita boleh kembali berjumpa kembali melalui ibadah RKK kita boleh bersama-sama bersekutu dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu yang melimpah atas hidup kami, bahkan kesempatan untuk mendengar firman Tuhan ya Bapa. Mari Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, karena kami tahu hanya firman-Mu yang dapat menolong kami, yang sanggup memulihkan kami, yang memberikan kekuatan dan bahkan memberikan hidup bagi kami ya Bapa. Biarlah pengurapan Roh Kudus mengurapi setiap kami yang mendengar ya Bapa. Bahkan hamba-Mu yang akan memperkatakan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama kembali arahkan hati kita kepada firman Tuhan. Kita bersama-sama buka dalam 1 Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-4. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya. Cukuplah sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ya, sini ini satu perkataan seorang nabi ya, Nabi Elia, ketika menghadapi masa-masa sulit, ketika menghadapi perasaan atau rasa depresi ya. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang depresi ya. Bahkan di Raja Daud berkatakan, hai jiwaku, mengapa kau tertekan ya. Depresi disebabkan oleh karena tekanan yang berat. Sebab itu ini adalah satu pernyataan atau perkataan dari Nabi Elia. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa depresi itu bisa terjadi kepada siapapun, baik itu manusia ya biasa, baik seorang hamba Tuhan. Nabi Elia seorang nabi ya. Tapi di sini dikatakan bahwa dia depresi. Mengapa dikatakan depresi? Ya, depresi ini satu tingkatan stres yang terlalu berat ya. Tadi jiwanya sudah tertekan ya, sehingga perkataan itu muncul ya, dikatakan dia ingin mati. Ya, dia ingin mati. Orang yang depresi menginginkan satu perkataan, dikatakan aku ingin mati. Kan dia berkata kepada Tuhan, ambillah nyawaku. Ya. Seringkali orang-orang yang mengalami demikian, orang yang sakit tidak kunjung sembuh ya, menghadapi masalah yang tidak kunjung selesai, sehingga jiwanya tertekan. Kemudian dia mulai memperkatakan bahwa lebih baik aku mati saja. Nah ini demikian yang dialami Nabi Elia. Mengapa Nabi Elia mengalami depresi yang berat sehingga dia mengatakan aku ingin mati ya. Di sini kita kembali kepada ayat yang pasal 19 ayat pertama ya. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel ya, Ahab adalah suami ya, Ahab itu suaminya Isabel, segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi ya, perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang. Maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu ya. Ini satu ancaman ya, ancaman Isabel yang disampaikan, sudah menyampaikan ya kepada Elia ya. Di sini Isabel ini seorang istri ya, istri atau ratu Isabel ya. Ini mempunyai satu kuasa yang besar ya.
kalau kita baca di pasal yang 18 bahwa Isabel pernah membunuh nabi-nabi Allah, ya, berjumlah 150. Ya. Di sini Elia merasa ketakutan ketika mendapatkan ancaman dari Isabel, ya. Ternyata seorang Elia bisa merasakan ketakutan, bahkan dikatakan ketakutan yang hebat, ya. Jadi penyebab depresi adalah karena tertekan atau dikatakan merasakan ketakutan yang hebat, ya, merasa jiwanya terancam di situ, ya. Sehingga dikatakan bahwa ketika ketakutan itu, maka di situ bahwa Elia ingin menyelamatkan nyawanya, ya. Dia lari. Lalu ayat yang selanjutnya dikatakan sesudah itu ayat yang setelah mendengar ayat yang ketiga, ya, pasal 19 ayat 3, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai di Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, ya. Lalu tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Itu berlawanan arah, ya. Yang harusnya tujuan Elia itu adalah ke Gunung Horeb, tetapi di situ dia tidak ke Gunung Horeb, tetapi di sini dia ada di dalam, masuk ke dalam gurun, padang gurun seharian perjalanan jauh untuk bersembunyi, ya, bersembunyi dari Isabel. Dia ada di sebuah pohon aran. Kemudian dia katakan ia ingin mati, ya. Jadi di sini penyebab Elia atau Elia depresi ini adalah ketakutan yang hebat. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ya, kalau dipikir bahwa kita lihat bahwa Elia itu dia, kalau dia bilang takut akan kematian, ya, tapi dia sendiri ingin mati, ya. Kan di sini akan dibunuh oleh Isabel, tapi di sini dia sendiri ingin mati. Ini kita tahu bahwa ketakutan bukan soal mati sebetulnya, ya. Yang ditakutkan oleh Elia sebetulnya bukan karena matinya, karena dia sendiri kalau mati dia belum, katakan dia berdoa, dia berkata kepada Tuhan, ambil nyawaku, kan sama-sama mati, gitu, ya. Jadi di sini ternyata orang-orang yang mengalami stres itu bisa bicaranya itu ngaco, ya, sehingga perkataannya itu tidak terkontrol, ya. Yang tadinya secara kejiwaan umumnya manusia, secara manusia itu bahwa manusia itu takut mati, ya, manusia itu takut kehilangan nyawa, sehingga ketika Isabel ingin membunuh nyawanya, mengancam, dia sudah lari. Itu diancam, ya, belum langsung didatangi, langsung dia lari menyelamatkan. Apakah salah ketika Elia lari? Itu tidak salah, karena itu juga kebenaran firman Tuhan. Selagi kamu bisa menyelamatkan diri, selamatkan diri, ya. Ketika ada serangan, ya, jadi larilah, jangan coba-coba. Kalau Tuhan tidak perintahkan untuk tinggal, larilah, ya, sejauh mungkin, ya, untuk menyelamatkan diri. Itu tidak salah, ya. Tetapi di sini dikatakan bahwa dia ketakutan, hari ketakutan, ya, sehingga timbullah stres. Jadi stres atau depresi, ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku, di sini ketakutan menyebabkan Elia menjadi stres, ya, atau depresi, karena stres itu masih bisa dalam tingkatan yang lebih tinggi. Tapi depresi tingkatannya lebih berat, ya, menyangkut kepada kejiwaan, sehingga jiwanya dikatakan tadi dia ingin mati, ya. Yang kedua yang menyebabkan seseorang depresi, ya, itu adalah kelelahan, ya. Jadi orang-orang yang depresi itu karena terlalu lelah, ya. Ya, Elia, mengapa Elia kelelahan, ya? Karena di sini Elia di pasal pasal 18 dikatakan bahwa di pasal 18 ayat yang ke-40, Elia
ayat yang ke-40 gitu. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembeli mereka. Elia bersama dengan yang lain itu membantai, menyembeli 450 ya nabi-nabi Baal ya. Kita baca itu di pasal 17 itu dikata ada 450 nabi Baal dan 400 nabi ya Asera. Nah, artinya bahwa dia juga mengalami kelelahan, bahkan dia telah menantang 400 dewa-dewa itu, menantang Ahab dan dewa-dewanya ya, karena di situ suruh mengundang nabi-nabi itu datang menantang siapakah Allah yang benar gitu ya, Allah yang sanggup menolong, siapa yang menjadi Allah gitu bagi bangsa Israel, bagi umat Israel yang sesungguhnya, apakah nabi-nabi Baal atau Allah ya, Allahnya Elia. Di situ ditantang imannya. Nah, di sini kita tahu bahwa iman Elia ya, bahkan di doanya ketika dia minta hujan ya, Tuhan dengar. Bahkan ketika Elia mengatakan tidak akan ada hujan turun 3 tahun, itu pun Tuhan dengar. Ya, artinya bahwa Elia termasuk golongan orang yang beriman atau orang benar. Di dalam Yakobus katakan ya bahwa Elia adalah orang biasa, tapi doanya didengar. Dan Yakobus katakan bahwa doa orang benar besar kuasanya. Nah, ini terkadang ini bisa terjadi kepada siapapun, baik itu seorang hamba Tuhan ya, yang imannya ya dikatakan imannya sudah next level atau dewasa seperti Elia ini. Kenapa? Karena di situ pikirannya lebih fokus kepada ya persoalan kelelahan membuat seseorang kehilangan ya fokus ya. Jadi orang yang kelelahan itu akan kehilangan fokus. Makanya dikatakan penyebab depresi adalah ketakutan, kelelahan. Sehingga ketika kelelahan, seseorang akan tidak fokus lagi. Sehingga yang dia fokuskan hanya apa yang menjadi yang mengancam dirinya, ketakutan ya, bahwa nyawanya akan terhilang. Ya. Dan bahkan ketika Tuhan bertanya ya di pasal 19 ayat yang ke-10, 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10 dikatakan, ayat 9 dulu, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ, maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup di antara nabi-nabi yang benar, nabi-nabi Allah ya. Karena dulu hanya dikatakan Elia bahwa hanya aku yang masih hidup. Itu yang membuat dia tambah tertekan ya, jadi ketakutan. Sehingga ketika depresi itu mengancam dirinya ya, terjadi di dalam diri Elia tidak lagi fokus kepada Allah. Padahal dia bisa saja ketika dia mengalami ketakutan ya, itu dia bisa berseru kepada Tuhan, dia bisa berdoa. Tetapi disinilah ketika perkataan iblis ya, itu bisa saja menjatuhkan setiap iman kita ya. Ancaman Isabel ya, itu intimidasi iblis, itu membuat seseorang bisa nggak fokus, bisa seseorang jadi dia lebih kepada memperhatikan dirinya lebih memperhatikan dirinya dibanding dengan memperhatikan pikirannya diarahkan kepada Tuhan. Sehingga kalau memfokuskan kepada dirinya, dia akhirnya apa? Terjadi ketakutan ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita belajar dari seorang Nabi Elia ya, untuk kita senantiasa boleh memfokuskan diri kita kepada Allah ya.
selelah apapun kita, seberat apapun masalah kita, ya, tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Bahkan Elia tahu bagaimana harus mengatasinya. Dia bisa berdoa kepada Allah. Tetapi di sini benar-benar bahwa ketika kita mengalami depresi, mengalami stres yang sangat berat, kelelahan, ketakutan, satu yang adalah datang kepada Tuhan, ya, datanglah kepada Tuhan. Yang kedua, di situ perlu istirahat, ya. Kalau kamu depresi, stres, perlu istirahat, ya. Maka dikatakan di situ, maka tidurlah dia, ya. Ayat yang ke dikatakan ayat yang kelima, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arat itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, berkata kepadanya, bangunlah. Maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Setelah beristirahat, makan, ya, makan air. Makanan dan minuman itu dapat memulihkan kekuatan kita, ya. Istirahat yang cukup, makan yang cukup itu akan mengatasi depresi, stres yang sangat berat, ya. Tapi yang terutama adalah makanlah firman Tuhan, roti hidup, roti yang memberikan kekuatan, pemulihan, ya. Minumlah air hidup itu, ya. Jadi datang kepada Tuhan dan percayalah kepada kuasa Tuhan. Ketika depresi itu sangat berat menghantui kita, ya, ketakutan sangat berat, datanglah kepada Tuhan, percayalah akan kuasanya dan bertindaklah tenang, ya. Di dalam Mazmur, ya, dikatakan 116, Mazmur 116 ayat yang ke-7 dikatakan, kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jadi ini keyakinan iman, ya, keyakinan iman bagi setiap kita bahwa kita harus tenang dalam menghadapi persoalan apapun. Kita harus tenang, sehingga ketika hati kita tenang, jiwa kita tenang, ya, pikiran kita tenang, maka, ya, fokus kita, arah pikiran kita, iman kita tetap terjaga, ya. Kita tahu kepada siapa kita akan datang, ya, sehingga Mazmur katakan, hai jiwaku, ya, tenanglah. Mengapa jiwamu tertekan? Kitab Mazmur kata, ya, Mazmur 42 ayat 5, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita tahu bahwa Allah kita adalah penolong kita satu-satunya. Kita mesti berharap penuh kepada Tuhan, ya. Dan kita percaya seperti Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita terus berjalan bersama Tuhan menghadapi persoalan apapun, ya. Kita mau punya keyakinan segala perkara dapat aku tanggung, ya, di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jadi biarlah kita mau senantiasa boleh terus belajar dan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, persoalan apapun yang terjadi dalam diri kita, ya, bisa saja membuat kita stres, depresi, tetapi tetap arahkan diri kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita kehilangan kontrol karena kita terlalu ketakutan, kehilangan, ya, takut kehilangan, ya, lalu terlalu lelah sehingga kita tidak bisa fokus lagi. Maka di situ Tuhan mengingatkan kepada kita di Asal 19 ayat yang ke-13, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-13 dikatakan, segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ini pertanyaan yang kedua ketika Tuhan bertanya,
ya, di ayat yang ke-10 tadi yang kita baca tadi. Kemudian Tuhan bertanya kembali. Kenapa Tuhan bertanya 2 kali? Ini Tuhan ingin membangkitkan kembali roh, membangkitkan kembali imannya Elia, ya, sehingga dia menunjukkan di situ di ayat yang ke atas, firman Tuhan datang seperti api. Di situ ada angin, ya, angin datang, gempa. Itu Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa, ya. Jadi ini dikembalikan imannya, dibangkitkan semangat daripada Elia, ya, ketika dia datang kepada Tuhan, ketika Tuhan menolong Elia. Lalu ayat yang ke-14 jawabnya, ayat yang ke-15, firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, ya, atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Artinya di sini ketika kita sudah, ya, mulai bangkit, tadi kan kita orang yang kelelahan, depresi, kehilangan fokus sehingga dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan, ya. Tetapi ketika dia sudah datang kepada Tuhan, maka bangkit, fokus kembali kepada tugas dan tanggung jawab, ya. Kita harus bangkit. Kita kan firman Tuhan, pergilah, kata. Maka setiap kita mungkin mengalami depresi atau stres, cepat-cepat bangkit dan mulai kembali fokus kepada tugas dan tanggung jawab kita yang utama, khususnya di dalam kita mengiring akan Tuhan, ya. Dan percayalah bahwa tadi katakan firman Tuhan, segala perkara dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi setiap kita, ya. Seberat apapun beban kita, ketika kita mau datang kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bersama-sama bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Bapak, mungkin di antara kami saat ini ada yang mengalami stres, depresi, tertekan, ya Bapak. Tapi firman-Mu telah menjawab setiap persoalan kami, ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan, karena firman-Mu telah memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Biarlah kami mau datang kepada Tuhan, kami mau percaya kepada kuasa dan kasih Tuhan yang sanggup menolong kami. Biar pengharapan kami hanya kepada Tuhan, ya Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, supaya kami tetap fokus kepada panggilan surgawi, yaitu kami terus mau melayani Engkau, ya Tuhan, setia sampai akhir kami, sampai akhir hidup kami, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Roh Kudus mengurapi setiap kami, memampukan kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama Tuhan, bekerja bersama-sama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan dan teguhkan iman percaya kami, ya Bapa. Peliharakan roh jiwa tubuh kami boleh terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai kemuliaan Tuhan penuh atas kami. Kami boleh bertumbuh dewasa dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami menyimpang ke kanan dan ke kiri. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, ya Bapak. Namun kiranya kami boleh tetap berjalan di jalan-jalan Tuhan. Kami boleh tetap memperkatakan firman Tuhan, bertindak hati-hati, ya Bapak Surgawi, sehingga kami boleh menggenapi janji firman-Mu. Kami menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung di dalam Engkau, ya Bapak Surgawi. Bapak, kiranya saat ini umat-Mu yang datang kepadamu dalam keadaan yang lemah, imannya Tuhan bangkitkan kembali, seperti Engkau membangkitkan iman daripada Elia. Mari Tuhan, Kau bangkitkan iman percaya kami kembali, ya Bapak. Mari Tuhan, jika yang malam ada yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berikan kekuatan, ya Bapak. Berikan Tuhan pemulihan kembali, kesembuhan, ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga nama Tuhan dipermuliakan,
lewat setiap pertolongan Tuhan melalui hidup kami ya Bapa. Dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan Tuhan, baik umat-Mu yang dari yang terkecil sampai yang tertua. Tuhan senantiasa menolong Tuhan, sehingga kami boleh menggenapi janji Tuhan. Terus setiap kami boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap keluarga-keluarga, memberkati setiap pernikahan-pernikahan ya Bapa. Kiranya boleh kasih Tuhan boleh nampak di dalam kehidupan setiap pribadi maupun rumah tangga, baik di dalam pernikahan Bapa. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan, berkati dalam pekerjaannya yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan. Memberkati para orang tua juga, Tuhan berikan kesehatan, hikmat yang daripada Tuhan, memampukan Tuhan untuk boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua, untuk boleh mendampingi putra-putri mereka dalam tumbuh kembang mereka, dalam pengiringan akan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Berkati para orang tua yang sudah lanjut usia, para janda, duda Tuhan, mereka boleh terus hidup berpengharapan kepada Tuhan. Kiranya penghiburan Roh Kudus memberikan kekuatan ya Tuhan kepada saudara-saudara kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan-Mu di mana nama-Mu ditinggikan dan diagungkan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang boleh membawa jiwa-jiwa boleh datang ke tempat ini, umat-Mu boleh siap melayani jiwa-jiwa yang Tuhan sudah tempatkan dan Tuhan persiapkan bagi kami semua untuk kami tuai ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati organisasi kami GSCP dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya. Kiranya melalui organisasi ini nama Tuhan dipermuliakan, Injil Tuhan boleh diberitakan ya Bapak. Berkati bangsa negeri kami Indonesia, berkati keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kemakmuran atas bangsa negeri kami ya Bapak. Pulihkan negeri kami Bapak, secara politik, secara kesehatan ya Bapak. Kesejahteraannya Tuhan pulihkan kembali setelah beberapa tahun ini Tuhan terjadi pandemi. Tuhan kami yakin dan percaya jika Tuhan ada di dalam bangsa negeri kami, Engkau Tuhan yang sanggup menolong bangsa negeri kami, bahkan memberkati bangsa negeri kami Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan yang memberikan kesehatan, kemampuan, hikmat, kebijaksanaan untuk dia boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pimpinan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan, di mana kami boleh menyelesaikan ibadah kami, namun kiranya Tuhan yang menyempurnakan apa yang boleh kami perbuat ya Bapak. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain ya Bapak, kiranya Tuhan memberkati kami ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap kami yang datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihi Tuhan Yesus. Memberkati rumah tangga, keluarga, anak cucu mereka ya Tuhan, memberkati pekerjaan mereka, memberkati pendidikan mereka, memberkati lumbung-lumbung mereka, memberkati apa yang mereka buat menjadi berhasil ya Tuhan. Diberkatilah buah kandungan mereka, diberkati keluar masuk mereka, diberkati Tuhan hidup mereka, sehingga hidup mereka boleh menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, Tuhan Yesus memberkati kita dan tetap boleh tetap kuat, tetap setia melayani Tuhan. Sampai bertemu kembali. Shalom.